Bismillah, alhamdulillah. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasuqus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para kiai wabil khusus, Romo Kiai Haji Alvin Son Haji selaku pengasuh pondok pesantren Hidayah Al-Ikhlas sekaligus sesepuh Kesbumi Kabupaten Gresik, sesepuh yang mulia ini. Mas Yoga dan Mas Wawan yang Mas Suara dan Cak Khairul Anwar ya dari teman-teman Kemendikbudristek, saya hormati Pak Mujib ya dari IJNU Kabupaten Gresik, Pak Mustika ya, Cak Riyadi Riawan, walaupun enggak panggil Cak tapi cara tawasulnya udah kiai ya. Teman-teman pengurus Kesbumi yang dari Kabupaten Gresik dan juga teman-teman Kesbumi yang dari berbagai cabang ya, di Jawa Timur yang saya banggakan, dan semuanya saya hadirin hadirat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah SWT dan di bawah perlindungan serta bimbingannya semua. Allahumma amin. Syukur alhamdulillah ya, pada akhirnya saya bisa juga sampai ke pondok pesantren kelas ini ya. Ya Rafil, beliau sudah lama sebetulnya menginginkan dan saya juga sudah ingin ya bisa hadir di pesantren ini, tapi alhamdulillah baru sekarang setelah melalui proses yang cukup berliku. Jadi harus ada banyak seni ya, tikungan-tikungan, belokan-belokan yang kita belok-belok karena putar kembali ke kelas ini. Nah, itu sebenarnya intinya supaya saya sowan kepada beliau ini ya. Nah, teman sekalian, saya ini menjadi pengurus Kesbumi sejak mulai awal Kesbumi ini ada lagi ya, setelah lama apa sebutannya mati atau mati suri atau pingsan gitu ya, tidur lama gitu ya, sejak tahun 70-an sampai baru muncul lagi 2005 ya, 2005. Terus ini termasuk lembaga yang paling sakti karena nyawanya 2. Jadi sudah mati 30 tahun gitu ya, bisa hidup lagi. Dan baru kali ini sebetulnya ada kegiatan ya yang lebih jelas atau sistematis itu, bagaimana Kesbumi terlibat di dalam satu perencanaan atau kegiatan untuk pelestarian dan pengembangan ya, pemajuan kebudayaan serta cagar budaya di lingkungan pondok pesantren dan masyarakat. Ini satu inisiatif kegiatan yang bisa dirancang untuk diniati Cak Riyadi ya, untuk pengembangan blueprint ya, kegiatan-kegiatan Kesbumi ke depan. Jadi saya berharap nanti di forum ini itu ada pemetaan, ada satu perencanaan yang lebih sistematis sehingga memungkinkan Kesbumi mengembangkan kegiatan-kegiatan yang di dalam kerangka ya, pengembangan kebudayaan nasional ini secara sistematis ya, baik nanti melalui Kemendikbud Ristek sekarang, besok Kemendikbud aja, Kemendikbud dan seterusnya, maupun nanti dengan pihak-pihak lainnya ya untuk kemasnya. Kenapa penting? Karena banyak orang memang tidak tahu, banyak salah paham tentang tujuan didirikannya Kesbumi. Tadi Pak Ki Alvin sudah menyebut, tapi tidak saya ulang lagi. Tapi saya ingat 2005 ketika Kesbumi baru dimunculkan lagi di Yogyakarta waktu sakit kemarin. Salah satu yang awal merespon itu adalah teman-teman
aktivis seni kebudayaan senior yang sudah sepuh-sepuh, yang dari kalangan kiri. Saya waktu itu nggak ngeh, kenapa tiba-tiba saya diundang ditanggap di sebuah ruang diskusi resmi itu, dan itu tokoh-tokoh senior semua. Gitu. Ternyata mereka itu mengajukan pertanyaan, kenapa tiba-tiba Nahdlatul Ulama menghidupkan Majelis Bumi? Jadi rupanya mereka punya memori tahun 60-an. Terus jadi mereka mengatakan, kami ini mau diapakan lagi? Jadi banyak orang yang masih mengira kena frame, ya frame itu frame ekses eksternal gitu, tentang keberadaan Majelis Bumi yang hanya dianggap didirikan untuk berhadapan dengan Lekra misalnya. Sehingga kalau kita sekarang Lekra udah nggak ada lagi kerjaan, apa yang harus dilakukan? Majelis Bumi kan gitu. Lah kok dihujungkan lagi kan gitu. Padahal kami ini udah nggak ada. Nah, sebetulnya kebingungan ini karena kejebak oleh framing, ya, framing dinamika politik eksternal yang itu sebetulnya sama sekali tidak menggambarkan apa sebetulnya tujuannya PBNU waktu itu mendirikan Majelis Bumi. Dianggap semata-mata faktor eksternal. Nah, faktor eksternal aja melihatnya dari sudut pandang yang sempit, ya. Orang lupa di sudut pandang internal, ya. Sebetulnya sejak tahun 50-an, 60-an sudah muncul kebutuhan di lingkungan Nahdlatul Ulama, di lingkungan pesantren-pesantren, ya, untuk menjadikan seni dan kebudayaan ini menjadi ujung tombak dakwah, menjadi ujung tombak bagaimana melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman itu di tengah-tengah kebudayaan masyarakat yang berubah, yang dinamis, ya. Sehingga salah satu mandat utama Majelis Bumi sudah dari sudut internal. Majelis Bumi itu diberi mandat untuk apa? Untuk menjaga, mengembangkan seni dan budaya pesantren supaya selalu relevan dengan situasi zaman yang berubah. Itu tuh. Saya pernah mendapatkan manuskrip itu pidato Ketua Umum PBNU. Pidato Ketua Umum PBNU tahun 62. Waktu itu Ketua Umum PBNU adalah Kiai Haji Idham Maulid. Pada momentum musyawarah besar Majelis Bumi di Bandung. Waktu itu ketuanya Jamaluddin Malik, Basrul Sani, Usmar Ismail, trio. Nah, di dalam pidato itu Kiai Idham Maulid itu jelas mengatakan, ya, tugas Majelis Bumi adalah, ya, mengembangkan seni budaya yang bernafaskan dari segi internal, ya, keselarasan dengan masyarakat Islam. Dan yang kedua adalah lebih penting lagi sebetulnya berpartisipasi di dalam membangun negara. Membangun negara dari segi seni budaya dan kerohanian. Ini jelas, ya, mandatnya itu jelas sebetulnya. Nah, dalam kaitan ini ada hal yang menarik lagi, ya. Saya juga pernah dapat manuskrip lagi, membaca itu. Saya tidak tahu di tempatnya Gus Yahya ada nggak manuskrip ini. Ada surat dari PCNU Pasuruan. Kalau nggak PC ranting NU ranting Pasuruan ke Majelis Bumi Pusat, PP Majelis Bumi. Suratnya itu minta fatwa bagaimana hukumnya menyelenggarakan dan mengembangkan seni di tengah masyarakat berkesenian. Pertanyaan, dan minta fatwanya ke PP Majelis Bumi. Padahal ini pengurus NU. Nah, rupanya kalau kita konteks di masyarakat waktu itu juga masih terjadi. Ternyata PCNU-nya ada kiai setempat yang melarang kegiatan seni, mengharamkan. Tapi rupanya dari NU ranting itu gelisah, kok diharamkan. Nah, mereka nggak tahu tempat bertanya, malah bertanya ke PP Majelis Bumi.
Dan ini kemudian yang menjadi satu mandat, dan saya kira diselesaikan dengan baik oleh para muassis tadi. Itu salah satu yang dikembangkan, memang bagian penting dari yang dilakukan Mas Bumi supaya hubungan agama dengan budaya seni itu selaras, seimbang. Mas Bumi itu menemukan kuncinya. Yang perlu itu adalah menjembatani. Ini masih ada gap komunikasi antara agamawan, kiai dengan seniman, budayawan. Banyak seniman budaya berjarak dengan agamawan kan dianggap nanti diharam-haramkan ya, dibid'ah-bid'ahkan ya, menjadi ketakutan ya, ya. Sementara kiainya juga sebenarnya ketakutan kalau ada seniman jadi pengurus NU. Jangan-jangan akan merusak NU, kan gitu. Jadi yang seniman budaya takut masuk NU karena takut dihambat kebebasannya. Sementara yang kiai NU takut kalau seniman masuk di pengurus NU itu akan merusak NU dengan kebebasannya itu. Nah ini kan berarti ada gap antara bahasa agama dan bahasa kebudayaan. Dan ini yang sebetulnya dijembatani ya, dijembatani oleh pengurus dulu waktu. Saya ingat ada salah satu filmnya Asrul Sani itu yang judulnya itu Titian Serambut Dibelah 7. Saya ingat bapak saya dulu Ibnu di Pekalongan itu ketika punya problem keuangan karena bikin acara kongres rugi gitu, punya utang panitia kongres, lalu ke PBNU ketemu Jamaluddin Malik, sebenarnya diberi film, disuruh diputar. Nah filmnya film Titian Serambut Dibelah 7. Nah cara mempromosikan ke pondok-pondok, ke kiai-kiai, film itu dikasih judul ulang. Jadi judul Titian Serambut Dibelah 7 dalam kurung Siratal Mustaqim. Pakai bahasa agama. Nah dan ternyata menjadi boleh kan ya. Jadi kemudian ya sukses ya, pemutaran film itu sukses ya, dan kemudian panitia bisa mendapat keuangan ya. Tapi ini menunjukkan bahwa eksistensi program Mas Bumi waktu itu adalah bahkan sampai pemutaran film-film nasional waktu itu ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok ya, banyak sekali Muslimat, Fatayat, programnya adalah pemutaran film. Loh itu untuk konteks masyarakat santri saat itu sesuatu yang luar biasa. Nah jadi teman-teman sekalian ya, ini salah satu mandat penting ya dari Mas Bumi ini adalah mengembangkan bahasa kebudayaan sebagai komunikasi untuk mengembangkan nilai-nilai, memajukan nilai-nilai di tengah masyarakat. Nah terkait apalagi ini soal problem cagar budaya, saya pernah dicurhati Mas Wawan ya, oleh ada dari Kemdikbud juga yang dia tenaga ahli cagar budaya di Jogja. Rupanya dia di kampungnya itu ngurus takmir, sementara tugasnya di kantor itu ngurusin patung-patung, candi-candi. Nah dia curhat bingung, saya itu di kampung saya itu dirasani ya, dirasani oleh warga, oleh jamaahnya itu. Nah, ini orang Islam takmir masjid, pekerjaannya melestarikan candi ya, patung-patung. Nah sebutannya malah berhala, gitu ya. Jadi berhala gitu loh ya kan. Dan ini juga contoh di tengah masyarakat juga terjadi. Dan ini tanyanya ke saya, menurut Bumi bagaimana? Nah ini jawab ya. Artinya ada masalah yang dihadapi oleh baik di kementerian ya, di kementerian terkait bagaimana melestarikan cagar budaya dari sudut pandang agama. Ini kreativitas ya teman-teman Mas Bumi untuk mengkomunikasikan bagaimana artefak kebudayaan, wujud-wujud kebudayaan, ekspresi kebudayaan yang sangat beragam luas itu ya dikomunikasikan di kalangan agamawan sehingga terjadi keselarasan. Ini salah satu PR besar sebenarnya bangsa kita. Ya. PR besar bangsa kita ini belum nyambung ya. Bahasa kehidupan secara luas dengan bahasa
keagamaan. Hari yang masih menjadi salah satu masalah yang sebenarnya di lingkungan Lesbumi dulu sudah diselesaikan. Kalau kita sebenarnya ya penting, karena tadi Alvin nyebut ini soal Lesbumi belum jelas ya. Kalau kita baca perkembangan nasional ya, kata-kata budaya itu sebetulnya kata-kata di dalam entry bahasa Indonesia itu relatif baru. Saya ingat membaca bukunya Denis Lombard, Profesor Denis Lombard, orang Prancis itu, Nusa Jawa itu. Beliau itu mengatakan tahun 26 membuka kamus bahasa Melayu tidak ada entry budaya. Jadi tahun 26 ketika Nahdlatul Ulama berdiri, bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu tidak kenal ada entry di dalam kamusnya itu budaya. Kata-kata budaya kemudian muncul ya, itu ketika polemik kebudayaan tahun 30-an ya. Sultan Qadir Al-Jabana, Armin Pani, Sanusi Pane, Ki Hajar Dewantara, Dr. Sutomo dan seluruhnya itu baru itu muncul kata-kata budaya itu hubungannya dengan pendidikan. Di Nahdlatul Ulama NU kata-kata budaya masuk di dalam ADART itu tahun 52 ketika Nahdlatul Ulama jadi partai sebetulnya. Tapi itu penanda bahwa ketika jadi partai Nahdlatul Ulama mulai mengurusi tidak hanya soal ijtimaiyah diniyah, tapi juga kemudian bagaimana membangun negara secara keseluruhan yang waktu itu ya, tahun 60-an ke masa era demokrasi terpimpin. Ya. Nah ingat, ini konteks internasional. Dalam era demokrasi terpimpin itu Bung Karno kan ingin membangun karakter kebangsaan, karakter nasional itu melalui 3 pendekatan ya, untuk menyatukan, mempertemukan, menyelaraskan, mengkombinasikan, mensintesakan antara agama, nasionalisme, komunis atau nasakom ya, nasionalis, agama dan komunis. Ya. Yang saat sayangnya ini ya tidak terjadi saya tidak tahu apa dari komunikasi atau dari segi pengelolaan politiknya. Ya saya yakin itu pengelolaan politiknya. Karena dari segi senimannya sebenarnya nggak ada soal. Seniman-seniman Lesbumi dengan seniman Lekra itu satu komunitas. Saya pernah ketemu senior, ternyata Lesbumi itu punya penerupa yang jarang ditulis dalam sejarah. Lesbumi itu punya seniman seni rupa. Ya pernah tahun 62 itu Lesbumi menyelenggarakan pameran seni rupa. Itu konteks konferensi Asia Afrika. Saya ketemu salah satu anggota Lesbuminya, pelukisnya itu, dan saya ke rumahnya, beliau sudah sepuh. Saya lihat koleksi lukisan-lukisannya. Loh ternyata lukisan-lukisannya realis. Dia menulis situasi di pasar, dia menulis orang nelayan, dia menulis wajah. Loh, saya bilang apa bedanya dengan perupa Lekra? Loh kata dia, loh nggak ada beda karena mereka berteman. Nah jadi pertanyaan saya bilang, lalu pertentangan Lesbumi dengan Lekra itu gimana? Kalau dari segi ekspresi seninya itu nggak ada pertentangan sama. Nah dia cerita dia pernah memang sempat mau panas dengan Lekra itu hanya karena ini politik. Dia melukis lomba perahu, nah, itu realis banget ya. Sungai lomba perahu. Nah lomba perahu itu selalu tiap perahu kan ditandai dengan bendera-bendera. Nah dia itu salah, ya dia meletakkan bendera yang bertanding itu ada bendera merah, kuning, hijau, biru, hitam, banyak bendera itu. Nah yang pemenang dari lomba itu bendera hijau. Nah gara-gara dia meletakkan bendera hijau dalam lomba perahu itu di depan, nah yang Lekra marah, loh kok bendera merah di belakang gitu. Nah, hanya itu. Dan ini bukan soal ideologi sebetulnya kan, itu soal sentimen politik yang permukaan, tapi dari segi ideologi nggak ada beda karena itu menggambarkan realitas masyarakat yang ada gitu ya. Jadi pemahaman komunikasikan ini. Nah, teman-teman ya, bapak-bapak sekalian ya, itulah gambaran situasi dan mandat ya, yang diberikan kepada Lesbumi untuk
untuk mengembangkan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara ini melalui pendekatan kebudayaan ya. Nah, maka itu saya menyambut baik ya acara ini juga termasuk mendukung ya, juga beberapa bulan yang lalu, dan akhirnya saya bersyukur bisa terwujud acara ini. Saya berharap teman-teman Les Bumi ya, bukan di lingkungan Jawa Timur bisa menjadikan kesempatan yang baik ini untuk merumuskan sesuatu yang berguna, terutama untuk menerjemahkan Sabta Wikrama atau Al-Qawaidus Sab'ah ya, atau 7 ada yang bilang strategi kebudayaan, ada yang mengatakan 7 kebijaksanaan kebudayaan dan seterusnya gitu. Tapi itulah namanya. Tapi itu kemudian belum pernah dijabarkan di dalam kerangka kerja yang sistematis. Sekarang saya minta dari Bumi Jawa Timur, Cak Yadi yang baru terbentuk ini ya, belum dilantik ya. Tapi untuk menggunakan, dan saya berharap jangan pulang sampai besok selesai acara ini, mengawal supaya ini menjadikan satu forum pra-raker paling tidak ya, rakerwil gitu, untuk kemudian hasil dari forum ini menjadi satu bagian yang penting nanti untuk kerja Bumi Jawa Timur di masa yang akan datang ya. Demikian karena itu secara resmi ya, saya membuka ya, acara Lokakarya Les Bumi 2024 ini dengan mengajak semua teman-teman yang hadir untuk melambari niat kita ini semua, yang ketemu harapan-harapan yang disampaikan oleh semua tadi pembicara sebelumnya, juga yang setelah saya sampaikan ini, dan juga para muassis Nahdlatul Ulama, terutama juga para muassis Les Bumi, sehingga betul-betul Les Bumi bisa berkiprah, melandasinya dengan sama baca umul kitab suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli hajatin nafi'ah wa ala khatib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya. Amin. Pakai takbir dengan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya Bapak Kiai Zaidul Maula, Perwakilan Les Bumi